Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Fikali dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proyek Sistem Informasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Adapun proyek yang akan saya jelaskan berjudul Proyek Sistem Informasi Sekolah berbasis web pada Sekolah MI Nizamiah Depok. Berikut penjelasannya. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, umumnya sekolah masih menggunakan cara yang tradisional dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data atau informasi yang dibutuhkannya, sehingga pelaksanaan proses bisnis dirasakan kurang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan tidak terintegrasinya suatu proses bisnis yang lain, serta lamanya waktu pemrosesan data atau informasi dalam pembuatan laporan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem informasi sekolah yang mengintegrasikan keseluruhan proses-proses dalam sekolah dengan data yang terkait. Pengintegrasian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal sumber daya yang digunakan oleh pihak sekolah serta menyediakan media penyimpanan data yang terstruktur. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data atau informasi serta mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran proyek. Adapun tujuan proyek yang pertama, merancang suatu aplikasi akademik yang multi-user berbasis web sehingga memudahkan user dalam mengaksesnya. Yang kedua, mengurangi ketidaksinkronan data serta mempercepat pencarian data. Yang ketiga, untuk membantu user dalam menyajikan data sekolah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pencarian dan penyajian informasi yang berhubungan dengan data sekolah itu sendiri dengan proses yang cepat dan tepat. Adapun sasaran proyek ini adalah kepala sekolah, guru, staf keuangan, staf perpustakaan, dan tata usaha. Selanjutnya, manfaat proyek. Pertama, mewujudkan konsep sistem informasi dalam aktivitas-aktivitas organisasi guna meningkatkan kualitas kerjanya dan sistem prosedur yang jelas. Yang kedua, penyimpanan data yang terstruktur sehingga memudahkan untuk pembuatan lapor sekolah. Yang ketiga, memudahkan pihak sekolah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan data akademik yang lebih tepat dan akurat. Selanjutnya, lingkup proyek. Metode yang digunakan pada proyek ini adalah metode waterfall. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama, investigasi awal, yang kedua, analisis, yang ketiga, perancangan sistem dan perangkat lunak, yang keempat, implementasi sistem, yang kelima, integrasi dan pengujian sistem, dan yang keenam, operasi dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, waktu dan jadwal kegiatan. Waktu pelaksanaan proyek ini yaitu berlangsung selama 57 hari dengan hari kerja hari Senin sampai hari Jumat. Adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama, investigasi awal dengan durasi waktu yang dibutuhkan selama 4 hari, tanggal mulai 1 September 2020 berakhir 4 September 2020. Tahapan yang kedua yaitu analisis, durasi waktu yang dibutuhkan 7 hari, tanggal mulai 7 September 2020 dan berakhir 15 September 2020. Tahapan yang ketiga, perancangan sistem dan perangkat lunak. Durasi waktu yang dibutuhkan 17 hari, tanggal mulai 16 September 2020, berakhir 8 Oktober 2020. Tahapan yang keempat, implementasi sistem. Durasi waktu yang dibutuhkan 15 hari, tanggal mulai 9 Oktober 2020, berakhir 29 Oktober 2020. Tahapan yang kelima, integrasi dan pengujian sistem. Durasi waktu yang dibutuhkan selama 3 hari, tanggal mulai 30 Oktober 2020 dan berakhir 3 November 2020. Tahapan yang keenam, operasi dan pemeliharaan sistem. Durasi waktu yang dibutuhkan selama 11 hari, tanggal mulai 4 November 2020 dan berakhir 18 November 2020. Selanjutnya, anggaran proyek. Anggaran proyek sistem informasi sekolah berbasis web pada Sekolah MI Nizamiah Depok meliputi rincian biaya dan manfaat pada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Yang pertama, rincian biaya dengan total biaya pada tahun ke-0 sebesar Rp69.550.000, pada tahun ke-1 sebesar Rp1.000.000, tahun kedua Rp1.500.000, tahun ketiga Rp2.000.000. Selanjutnya, rincian manfaat. Yang pertama, manfaat berwujud dengan total wujud tahun ke-1 Rp12 juta, tahun kedua Rp16 juta, tahun ketiga Rp20.500.000. Selanjutnya, manfaat tak berwujud dengan total tak wujud tahun ke-1 Rp15 juta, tahun kedua Rp18 juta, dan tahun ketiga Rp21.500.000. Selanjutnya itu total manfaat, yaitu total wujud ditambah dengan total tak wujud. Pada tahun ke-1 sebesar Rp27 juta,
tahun kedua 34 juta rupiah, tahun ketiga 42 juta rupiah. Selanjutnya, profit atau selisih total manfaat dan total biaya. Tahun ke-1 sebesar 26 juta rupiah, tahun kedua 32.500.000 rupiah, dan tahun ketiga 40 juta rupiah. Selanjutnya, cost benefit analysis. Yang pertama, analisis payback periode, yang kedua, analisis return on investment atau ROI, yang ketiga, analisis net present value atau NPV, dan yang keempat, metode tingkat pengendalian internal atau IRR. Yang pertama, analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu Rp69.550.000 dikurang profit pada tahun ke-1 yaitu Rp26 juta. Sisa biaya sistem pada tahun ke-1 yaitu Rp43.550.000 dikurang profit pada tahun kedua yaitu Rp32.500.000. Maka sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu sebesar Rp11.050.000. Sisa sama dengan Rp11.050.000 dibagi Rp69.550.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,15 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,15 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,15 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga sekolah mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu Rp69.550.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun ke-1 Rp1 juta ditambah biaya perawatan sistem tahun kedua Rp1.500.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun ketiga Rp2 juta, maka total biaya sebesar Rp74.050.000. Sedangkan total manfaat atau total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, total manfaat pada tahun ke-1 yaitu Rp27 juta ditambah total manfaat pada tahun kedua Rp34 juta ditambah total manfaat pada tahun ketiga yaitu Rp44 juta. Maka total manfaat yang didapat yaitu sebesar Rp103 juta. Adapun rumusan ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. ROI sama dengan Rp103 juta dikurang Rp74.050.000 dibagi Rp74.050.000 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 39,09%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 39,09% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi sekolah ini. Selanjutnya, analisis net present value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan minus Rp69.550.000 ditambah Rp26 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 1 ditambah Rp32.500.000 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 2 ditambah 40 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 3. Dapatlah NPV-nya sebesar Rp3.934.014,12. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh sekolah pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp3.934.014,12 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode tingkat pengendalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan Rp3.934.014,12. Nilai NPV-nya positif. Sedangkan I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus Rp69.550.000 ditambah Rp26 juta dibagi
buka kurung 1 ditambah 0,2 tutup kurung pangkat 1 ditambah Rp32.500.000 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,2 tutup kurung pangkat 2 ditambah 40 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,2 tutup kurung pangkat 3, maka NPV yang didapat sebesar minus Rp2.145.740,76 nilai NPV negatif. IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali Rp3.934.014,12 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2, maka dapatlah hasil IRR-nya sebesar 18,22%. IRR sama dengan 18,22%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,22% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Selanjutnya, perancangan user interface. Yang pertama, perancangan user interface halaman login. Yang kedua, halaman utama. Dan yang ketiga, halaman tampilan data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.